Yo, balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoin kali ini itu adalah ZIL ya. Jadi kemarin ada yang request untuk Zilliqa karena katanya menjelang event gitu. Jadi akan coba saya bahas. Kemarin juga udah diupdate untuk Bitcoin dan juga Uniswap. Kemudian sebelumnya itu ada CHZ juga gitu ya. Dan sebelum dimulai lebih lanjut untuk video kali ini, saya juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya yang merayakan ya, terutama buat yang mungkin masih dalam perjalanan atau sudah sampai di tempat tujuan gitu ya. Have fun buat teman-teman semua, enjoy di hari raya ya teman-teman. Oke, jadi kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame seperti biasa ya. Kita awali untuk daily time frame terlebih dulu. Jadi kemarin ini adalah saya sampaikan ya, memang selalu kalau kita ngomongin di financial market itu ada good scenario dan the worst case scenario ya. Cuman yang perlu di note dan diperhatikan di sini, coba saya munculkan dulu 200-nya. Ini coba kita ganti ke 34 ya. Ya. Jadi kemarin untuk good scenario-nya itu dia mampu bertahan ya, kemudian lanjut naik lagi di key level ini, di box merah ini. Atau worst case scenario-nya adalah dari sini dia malah terbreakdown melanjutkan penurunannya, ngejar kisaran 26 ribuan dolar di area zona warna kuning yang sebelumnya berfungsi menjadi area support and then resistance pada pergerakan sebelumnya untuk si Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang ini memang dia sudah terbreakdown dari area atau zonasi box warna merah ini ya, yang sudah saya sampaikan beberapa video lalu. Dan sekarang ini posisinya dia lagi struggling ya terhadap EMA 34, walaupun posisi sekarang secara daily ya dia berada di bawah ya, cuman kan belum selesai nih secara daily by the way ya, tinggal kita lihat besok seperti apa. Cuman ya besok udah Sabtu Minggu, biasanya pergerakan low volatile ya, maybe cuman tersayat aja di sekitar range ini, bisa aja gitu sampai menunggu hari Senin Selasanya baru market kita bisa lihat make up move, apakah memang dia naik ke atas mampu untuk sekedar retrace aja atau malah dia lanjut terbreakdown ngejar area bawah ini ya. Jadi balik lagi kita lihat dulu nanti secara daily seperti apa. Sama pembahasan seperti kemarin ya, either kalau misalkan the worst case-nya dia bisa balik lagi ke kisaran 25.000 dolar, atau kalau misalkan kita lihat pada pergerakan sebelumnya ya, setelah dia mampu break di sini mampu break and then for the first time testing EMA 34 nih ya, berapa hari dia sideways kemudian dia ngepam dulu istilahnya ya, mungkin orang-orang nyangka di sini bakalan dia lanjut turun seperti ini gitu kan, nggak taunya dia malah dipam sekali lagi naik, baru akhirnya berangsur-angsur melanjutkan penurunannya. Jadi let's say memang di EMA 34 ini masih bisa adanya kemungkinan untuk si Bitcoin dikasih one push again before dia memasuki fase koreksi seperti yang ini, atau memang kali ini ya udah dibablas saja masuki fase koreksinya, bahkan bisa ngetes ke 25.000 dolar untuk si Bitcoin ya. Jadi itu sedikit reminder aja untuk si Bitcoin. So far memang kalau kita lihat di sini ini adalah penurunan istilahnya rejection ya, atas rejection yang terjadi, dan ya makin lama candlesticknya pun makin lama makin mengecil ya. Kita bisa bandingkan aja dari candlestick pada 19 April, kemudian 20 April, dan pada 21 April ini makin lama itu size candle itu makin mengecil. Nah, tinggal kita lihat aja apakah dia mampu bertahan at least sideways dulu di kesan sini before dia mantul dulu. Nah, kemudian mantulnya kita lihat dulu reaksinya seperti apa, apakah dia pump signifikan atau korektif untuk malah lanjut turun lagi. Kalau kenaikannya korektif ya berarti cuman create yang namanya lower high dari high area terakhirnya atau swing high terakhirnya dia. Mengingat pada movement sebelumnya kita bisa lihat ya, di sini memang masih adanya possible ketika dia testing lumayan sideways beberapa hari nih ya, 1 2 3 4 harian ya. Ini hampir 4 harian, kemudian market mendapatkan reaksi, si Bitcoin lanjut naik lagi. Kalau dilihat pergerakan sebelumnya bisa seperti ini ya, bukanlah hal nggak mungkin kalau misalkan si Bitcoin kita dapati hal yang serupa. Tapi selalu aja saya reminder buat teman-teman sekalian, selalu prepare untuk skenario buruk. Jadi mungkin buat teman-teman jangan all in, selalu ada dana cadangan, mungkin bisa pertimbangkan kembali di antara dua area ini ya. Pas juga kalau misalkan kemarin juga sudah saya bantu ataupun ya sharingkan gitu ya, menggunakan bantuan kakek Vivo juga ya dari swing low ke swing high-nya, dan ya di sekitar retracement 0,6 sampai 0,5 nya ini ya menjadi area pantauan saya pribadi gitu ya.
menjadi target yang menurut saya masuk akal lah untuk si Bitcoin sebelumnya resisten, become support and then support gitu ya untuk si Bitcoin secara daily time frame. Next ini untuk Bitcoin secara hourly ya. Kemarin kita bahas secara time frame 1 jam, kita coba pindah ke time frame 4 jam karena beberapa kali dia terus mengalami penurunan. Yang perlu diperhatikan memang kalau posisi saat ini ya, di sini bisa kita hubungkan aja untuk bagian atasnya sama seperti kemarin ya. Terbentuk sebuah trendline resisten ya. Nah, di sini. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini kita juga tarik seperti ini, terbentuk sebuah trendline support juga. Tuh ya, jadi memang dia bergerak di dalam sebuah channel. Cuman memang kemarin ekspektasinya adalah at least untuk si Bitcoin dari sini ya, dia naik sekedar tes aja, create yang namanya di sini kan high ya, di sini high, kemudian di sini lower high, and then di sini potensial lower high gitu ya, baru nanti mungkin dia terbreakdown lanjut turun. Kan kurang lebih seperti itu ya gambaran kemarin di video kemarin. Cuman yang kita dapati malah seperti ini teman-teman, sebentar. Malah seperti ini. Ketika dia udah terbreakdown, dia bener-bener cuman retest sedikit aja nih ya, kita bisa lihat retest terhadap zona box merah ini dan juga trendline support yang sebelumnya support become resistant gitu ya. Cuman retest aja nih 29.084 $, kemudian berangsur lanjut turun lagi teman. Bahkan dia jebol nih dari area sini, di main area ini ya. Yang sebelumnya di sini kita bisa lihat juga bersama-sama dia semacam create base ya, atau tahanan sebelum dia lanjut naik pump lumayan loh teman. Ini time frame 4 jam by the way. Dan ya ini dibablas aja teman-teman. Bahkan ngetes sampai ke zona atau area bawahnya sini. Nah, di sini. Tuh, baru dia mendapatkan reaksi. Reaksinya juga belum ada signifikan bagaimana. Pemantulannya pun cenderung kecil aja gitu ya, nggak yang bagaimana signifikan. Maka kalau misalkan ini kita bisa lihat ataupun teman-teman takutnya seperti sebelumnya si Bitcoin masih lanjut endlosor lagi, next area berapa yang bisa dipertimbangkan? Next area ini dulu ya, ini bisa dipantau dulu ya, kita lihat secara time frame 4 jam. Kemudian next area yang lebih bawah di sini, nah ya, di area sini, di area bawah sini ini di kisar 27.200-an, bawahnya lagi ini di sekitar 26.500-an $. Saya tandain kenapa dua area itu ya di sini. Sebelumnya resisten, support. Oke. Kemudian bagian lebih atasnya lagi, sebelumnya juga kita bisa lihat menjadi resisten. Kemudian di sini di flip menjadi support. Tuh ya, support yang lumayan kuat lah untuk si Bitcoin. Jadi let's say kalau misalkan si Bitcoin belum mampu untuk let's say lah naik untuk retracement, dia malah endlosor gitu ya, jebol, ini menjadi dua area target penurunan si Bitcoin ya, kalau dipantau zonasinya secara time frame hourly. Tapi kalau misalkan saja si Bitcoinnya cuma sideways aja sampai nanti hari Minggu, mungkin kita bisa melihat dia bermain di range area ini aja nih, di antara area ini di kisaran 27.700-an sampai kisaran 28.400 $. Ya, jadi range-nya itu range tipis di sekitaran sini. Ya, jadi kalau misalkan yang teman-teman ekspektasinya dia sideways ya mungkin bisa bermain di sini dulu. Tapi kalau misalkan dia terbreakdown lebih dulu gitu ya, dia bakal ngejar ke dua area next target untuk si Bitcoin. Oke. Next ini untuk Zilliqa. Jadi Zilliqa setelah mampu break nih ya, kita bisa lihat sama-sama break dari falling wedge yang gede ini nih ya. Kemudian juga saya coba tandain beberapa next target area resistannya yang strong. Jadi bisa bahan pertimbangan buat teman-teman area jual ZIL dan lain sebagainya. Sebelumnya kena reject dan lain sebagainya, prosesnya juga sempat saya update juga ke teman-teman ya di video Zilliqa yang sebelum-sebelumnya. Nah, posisi sekarang kan memang dia mencoba bener-bener nih, ketika dia kena reject dan koreksi, mencoba bener-bener bertahan terhadap EMA 200 nih secara daily time frame ya nih, ya garis warna biru ini. Plus di situ juga ada EMA 21 garis warna kuning. Kemudian kita lihat nih, kalau besok closingnya seperti ini ya, bullish engulfing terbentuk nih di sini, maka mungkin masih bisa big possibility untuk Zilliqa melanjutkan penguatannya. Ya, let's say kalau misalkan Sabtu Minggu nggak terlalu volatile pun ya masih adanya chance lah istilahnya untuk ZIL. Mungkin di Senin atau Selasanya menjelang eventnya itu dia masih disorong naik, ngejar beberapa next target area secara dailynya gitu ya. Kita nggak ngomongin yang terlalu muluk seperti $1 dan lain sebagainya. Ini dulu aja secara dailynya ya. Ini dulu area next targetnya di sini. Ini di sekitar 0,037 sampai 0,03845, itu area pertamanya ya secara daily. Kemudian di 0,03898 sampai 0,04143 $. Ini menjadi dua next area target kedua
Ya, kemudian yang ketiganya di sini 0,0465 sampai 0,04949 dolar. Ya, yang nanyain untuk target Zilliqa secara daily itu, karena kita bisa lihat juga di sini dia benar-benar mencoba bertahan di atas EMA 200 dan 21 secara daily time frame. Kemudian di sini juga adanya potensi atau indikasi terbentuk yang namanya bullish engulfing di sini waktu dia closing. Kalau nanti seperti ini bullish engulfing, dan ya masih bisa aja untuk dia ngejar di swing high terakhirnya atau mendekati target pertamanya dia. Kalau swing high terakhirnya kan di 0,03615. Ya tinggal kalian sesuaikan aja lah. Mau istilahnya mau cicil jual TP di kisaran berapa. Kalau misalkan mengacu benar-benar di swing high terakhirnya, mungkin bisa saya adjust sedikit aja, teman-teman. Di sini coba saya tambahin di sini. Nah, di sini ya. Nah, tambahin sedikit lagi di sini. Ini di sekitar 0,0353 dolar lah, sekitar area itu. Ya, tinggal kita lihat aja nanti reaksi dari Zilliqa. Kemudian kalau melihat posisinya saat ini, ya dia memang lagi testing nih ya terhadap area supply-nya terakhir nih. Dimana itu tekanan seller datang signifikan terakhir dari level di sini juga nih. Ini coba saya kasih tanda panah tuh ya secara time frame hourly-nya. Let's say kalau misalkan saja ketika dia naik di sini kemudian dia mampu reclaim, itu lebih bagus ya. Berarti skenario-nya kurang lebih seperti ini. Kalau dia mampu reclaim ya, di sini dia mampu reclaim and then korektif ya, retrace lagi di kisaran sini, ini mungkin bisa dimanfaatkan. Itu untuk skenario good kalau dia mampu reclaim. Tapi kalau misalkan dari sini dia kena reject kembali ya, di sini dia kena reject ya, kemudian mulai tersatu di sini, kemudian mampu break lagi, baru mungkin bisa dimanfaatkan. Nah, range-nya kenapa saya ambil di sekitar area sini? Sebentar, coba akan saya tandain lagi. Ini pembahasan yang terakhir, teman-teman. Yep. Ya. Jadi kenapa saya pas tandain ya, tandain di sekitar sini. Sebelumnya ini menjadi area resisten juga nih. Resisten become support ini juga sempat jadi resisten, dan di sini kita bisa lihat waktu dia naik pertama kali kemudian dia pullback masih mendapatkan reaksi yang signifikan dari level tersebut nih di sekitar 0,03096 sampai 0,03161 dolar ya, buat yang nanyain area pullback atau retracement-nya si Zilliqa. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke potensi swing high terakhir saat ini, maka ya kita bisa lihat tuh ya, zona box putih ini benar-benar di antara 3 golden ratio yang saya ambil secara time frame 4 jamnya. Jadi memang ini menjadi area ideal lah untuk bisa kita pantau bersama-sama. Mungkin bisa dimanfaatkan ketika memang dia membuat range, mulai slowing down dan break dan lain sebagainya. Itu aja teman-teman dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.